Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillahi azza wa jalla. Ya, saya banggakan teman-teman mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 6. Kita berjumpa kembali, bermuhajah kembali dalam mata kuliah teknik reportase media elektronik. Dalam hal ini, dalam kesempatan ini, kita akan membahas terkait tentang teori, teknik penulisan berita dan juga reportase. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan teman-teman semua, kita akan membahas pertama kali adalah terkait tentang definisi berita. Ada banyak definisi terkait berita, tetapi saya memilih yang simple dalam bagaimana kita mendefinisikan sebuah berita. Pengertian berita yang pertama adalah berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang dapat menarik perhatian pembaca. Sedangkan pengertian kedua adalah berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa, faktual, dan juga yang penting dan juga yang menarik. Dalam berita harus terdapat news values atau nilai berita. Berita sebagai sajian utama media massa memiliki setidaknya 4 nilai. Yang pertama harus bernilai cepat, bernilai penting, bernilai menarik, dan juga bernilai faktual. Bernilai cepat harus mengedepankan asas yang pertama adalah menekankan sesuatu hal yang baru. Yang kedua adalah memberikan pemahaman dan juga informasi pada pembaca yang tidak diketahui sebelumnya. Artinya, cepat ini lebih kepada mengedepankan kebaruan informasi dan juga kecepatan dalam memberikan informasi. Yang kedua adalah faktual, yang harus mengandung beberapa fakta berupa kejadian nyata, pendapat, dan juga statement. Yang kedua adalah sebagaimana adanya, real, jujur, dan jangan sekali-kali mengubah fakta hanya untuk memuaskan hati seseorang, golongan, ataupun orang-orang tertentu. Yang ketiga harus bersifat penting yang menonjolkan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua bersifat informatif dan juga berdampak besar untuk khalayak umum seperti kenaikan BBM, berita terkait kenaikan BBM, dan juga kebijakan-kebijakan baru yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah bersifat menarik. Ini yaitu yang pertama adalah membuat orang penasaran untuk membaca, untuk mendengar, untuk melihat. Yang kedua bersifat human interest. Yang ketiga adalah unik, lucu, dan mengandung keganjilan. Ini yang sifatnya menarik, ini lebih banyak ditonjolkan nanti dalam sebuah berita. Nilai yang ditonjolkan dalam sebuah berita. Noted, tidak semua peristiwa layak dilaporkan. Tidak semua peristiwa ini dapat diberitakan. Seorang reporter, wartawan, jurnalis harus mampu membedakan mana peristiwa yang mempunyai nilai berita dan mana yang biasa-biasa saja. Ini lebih kepada feel, lebih kepada perasaan kita, lebih menonjolkan kepada empatik, simpatik, dan juga lebih kepada mengandalkan perasaan untuk bagaimana kita mengetahui berita ini layak dilaporkan, diberitakan atau tidak. Selanjutnya adalah teknik reportase. Dalam mencari berita atau new hunting, ini adalah salah satu tahapan proses penyusunan naskah berita. Selain perencanaan, penulisan naskah dalam proses penyidikan naskah editing, news hunting atau pencarian berita dilakukan setelah rapat redaksi. Misalnya dalam rapat redaksi diputuskan untuk mengangkat profil seorang tokoh, maka segeralah setelah itu dilakukan wawancara, itu yang dinamakan dengan news hunting. Atau teman-teman semuanya setelah rapat redaksi disuruh untuk menginformasikan sebuah tempat dan juga memberikan informasi terkait suatu hal yang menarik, maka teman-teman harus observasi dan juga nanti juga mencari narasumber dan nantinya untuk diwawancara. Dalam melakukan peliputan dikenal dengan teknik reportase. Teknik ini merupakan proses
pengumpulan data yang digunakan untuk menulis karya jurnalistik. Reportase sendiri ini adalah merujuk pada aktivitas komunikasi jurnalistik, yaitu aktivitas wawancara dalam melaporkan sebuah atau memberitakan sebuah peristiwa. Dalam teknik reportase harus memperhatikan 3 hal yang dalam hal ini harus ada dalam teknik meliput atau teknik reportase. Yang pertama, kita harus memperhatikan observasi terlebih dahulu. Observasi, yaitu wartawan langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati dan juga mengumpulkan data dan fakta kejadian tersebut. Yang kedua, wawancara, yaitu wartawan bertanya untuk menggali informasi atau keterangan kepada narasumber, pengamat, pelaku, saksi, korban, dan siapapun yang memiliki informasi terkait berita tersebut. Yang ketiga, harus melakukan riset data, studi literatur, riset ataupun dokumentasi. Yaitu wartawan atau pencari berita harus membuka arsip, buku, referensi dengan berita terkait dengan berita yang akan ditulisnya. Dalam sebuah berita harus mengandung unsur-unsur. Nah, unsur-unsur itu kita namakan yaitu unsur 5W1H. Dalam menulis berita, seorang wartawan harus mengacu kepada nilai-nilai berita untuk nantinya kemudian dipadukan dengan unsur-unsur sebagaimana rumus umum. Nah, rumus umum dalam terciptanya sebuah berita itu harus lengkap. Nah, apa unsur-unsur yang ada dalam berita? Kita lebih mengenalnya dengan unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H itu ada what atau apa, where atau di mana, when kapan, who siapa, why kenapa, atau who bagaimana. Atau lebih tepatnya adalah apa yang terjadi, di mana itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, kenapa itu terjadi, dan juga bagaimana peristiwa itu terjadi. Saya menggunakan contoh dalam hal ini. Kita bisa melihat dalam contoh ini bagaimana saya mengekspor terkait tentang contoh 5W1, unsur 5W1H ini. Yang pertama adalah anggota Balai Jurnalistik ISMI Jabar Batik. Itu siapa? Ini adalah who atau siapa. Melakukan kunjungan jurnalistik itu adalah apa? Penerbit Rosda di Jalan Buku Inggit Ganarsih, Bandung ini di mana? Sabtu 24 bulan Januari tahun 2021 ini kapan? Kunjungan dimasukkan untuk memahami proses kerja di sebuah penerbitan ini why, dan para peserta dengan antusias mengikuti penjelasan yang diberikan pihak Rosdaya ini adalah bagaimana. Nah, dalam berita juga ada jenis dan strukturnya. Ada setidaknya 5 jenis dan struktur dalam berita. Yang pertama adalah strike news, yang kedua ada depth news, yang ketiga adalah investigation news, yang keempat ada interpretative news, dan yang kelima adalah opinion news. Nah, strike news ini adalah berita langsung, apa adanya, ditulis secara real dan juga singkat dan padat dan lugas, jelas. Nah, depth news ini adalah berita yang mendalam, yang dikembangkan dengan hal-hal yang ada di suatu permukaan. Dan selanjutnya adalah investigation news. Investigation news ini adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyidikan dari berbagai sumber. Yang keempat adalah interpretative news atau berita yang dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang dikemukakan. Yang kelima ada opinion news atau adalah berita yang menanggapi atau berita yang mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, pendapat para tokoh, pendapat para ahli, pendapat pejabat mengenai suatu hal atau peristiwa atau kejadian tertentu. Mungkin itu saja terkait dengan teori, teknik reportase dan juga berita. Kita selanjutnya adalah diskusi. Teman-teman saya harapkan untuk aktif dalam diskusi pada kesempatan kali ini.
Apabila ada kurang atau kurang paham, atau apabila ada kurang yang paham atau kurang yang dipahami, saya harap untuk bertanya dan juga kita diskusi secara santai. Dan apabila dalam menjelaskan ini saya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan hanya milik saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.